Kota Pekalongan memiliki sosok inspiratif dalam dunia pelestarian lingkungan, yaitu Kang Hud. Selama lebih dari belasan tahun, Kang Hud telah mendedikasikan hidupnya untuk mengatasi berbagai permasalahan lingkungan di kota ini. Dengan semangat dan dedikasinya, ia bersama komunitas peduli lingkungan terus berupaya mengatasi permasalahan sampah, limbah, dan banjir yang menjadi tantangan utama bagi kota Pekalongan. Perjalanan Kang Hud sebagai pegiat lingkungan dimulai dari kepeduliannya terhadap kebersihan lingkungan di sekitar tempat tinggalnya. Dengan kesadaran tinggi akan pentingnya lingkungan yang sehat, Kang Hud memulai langkah kecil seperti mengedukasi warga tentang pentingnya memilah sampah dan dampak buruk dari limbah yang tidak terkelola dengan baik. Baik, Kang Huda, bisa diceritakan apa sih motivasi Kang Huda menjadi pegiat lingkungan di Kota Pekalongan? Oke, terima kasih Mbak Farah dan teman-teman Batik TV. Motivasi saya ikut berkecimpung di dunia lingkungan sebenarnya ini sudah mungkin bawaan dari lahir kali ya. Passion saya sejak saya ikut kegiatan dengan teman-teman yang mendampingi kegiatan komunitas yang mendampingi petani murbe ya, tanaman murbe atau lasutra itu sejak 99, dan setelah itu saya mulai beraktivitas. Kebanyakan dulu saya di kabupaten sih, jadi pernah di Petung Kriono, pernah di Linggo Asri, Kalipaingan, terus pernah di Lolong, dan 2017 karena saya sudah lama berkecimpung di wilayah atas, wilayah hulu ya, wilayah pegunungan, saya merasa kok saya terus-terusan di sana. Padahal saya lihat mulai tahun-tahun itu ya 2017 itu Pekalongan ada kecenderungan permasalahan lingkungannya kuat, terutama di masalah sampah sama masalah sungai itu. Jadi sampahnya dilihat banyak menumpuk di berbagai tempat, terus juga sungainya banyak dicemari oleh sampah dan limbah gitu. Makanya saya dulu sudah sekian tahun di Kalipaingan, hampir 9 tahun, terus saya nyoba kembali ke kampung halaman, ke kota Pekalongan tercinta. Nah, saya mulai termotivasi bagaimana kota kampung halaman saya itu harus baiklah ya, nyaman untuk tempat tinggal, untuk masyarakatnya, untuk anak-anaknya, generasi muda, dan semualah seluruh masyarakat. Nah, memang dulu belum terlalu parah ya, masih 2017 itu sudah ada gerakan dari teman-teman dari komunitas Kaliloji. Karena saya dulu memantau gerakan kegiatan komunitas sungai itu dari komunitas Kaliloji itu lewat Facebook, lewat media sosial. Dan saya waktu itu kan masih di Kalipaingan ya, jadi lebih sering di kabupaten walaupun KTP saya Kota Pekalongan. Dari situlah akhirnya kadang-kadang kita ketemu di sana ngobrol-ngobrol, dan pada waktu itu saya ketemu dengan teman-teman penggiat komunitas Kaliloji, dan saya akhirnya ikut itu. Dulu memang luar biasa ya komunitas Kaliloji ketika mereka banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang kaitannya dengan bagaimana sungai ini bisa menjadi pusat untuk gerakan lingkungan. Dan waktu itu cukup berhasil ya, bagaimana masyarakat fokus untuk bisa melihat sungainya bisa lebih nyaman, lebih bersih gitu. Karena waktu itu kan memang mulai banyak masyarakat yang buang sampah di sungai itu. Bahkan yang jelas ya juga termasuk limbah gitu ya, yang sampai sekarang juga masih berjalan yang belum bisa terselesaikan seperti itu. Baik, kalau berbicara tentang inisiatif tadi, selain gerakan Kaliloji, ada tidak Mas yang lain yang sekiranya ini berjalan sampai sekarang? Selain itu kan di dunia pergerakan organisasi itu kan dinamis ya, banyak dinamikanya gitu.
Saya kadang-kadang kan kita pasti ada inilah pergulatan atau dinamika internal gitu. Nah, saya juga dengan teman-teman ada sebagian dari teman-teman itu bikin namanya komunitas Sapulidi itu. Sapulidi itu adalah komunitas, mungkin kepanjangannya saya itu sadar, punya itu peduli, linya itu lingkungan, D-nya kira-kira apa itu? Di hatimu. Enggak, di mana saja itu. Jadi sadar betul lingkungan di mana saja gitu. Itu dan ada itu teman saya yang salah satu 3 orang yang punya menginisiasi ide adanya komunitas Sapulidi, karena memang ada perlu komunitas lain yang tidak hanya sekedar ngurusi sungai tapi juga wilayah yang di daratnya lah ya, di wilayah masyarakatnya kan banyak problem pengolahan sampah begitu. Oke. Kemudian kalau melihat dari peran pemerintah sendiri gimana? Peran pemerintah sejauh ini sebenarnya sih masih cukup bagus ya, Mbak. Saya lihat kemarin ketika ada isu yang cukup viral ya, enceng gondok gitu kan. Ada upaya bagaimana pemerintah langsung merespon ya. Mereka ada mensupport dengan kegiatan misalnya bersih-bersih sungai dengan kerjasama dengan, kalau tidak salah, dengan Dinas Tenaga Kerja gitu ya. Mereka bersama dengan komunitas, menggandeng komunitas dan beberapa dinas penggiat lingkungan itu, mereka bikin kegiatan namanya Padat Karya. Dan sebenarnya Padat Karya ini sudah ada sejak tahun-tahun yang lalu gitu, zamannya almarhum Pak Wali Kota Alek, terus Pak Sailana Mahfud, itu sudah berjalan, tapi dalam ada sempat jeda gitu, program itu sempat berhenti. Dan program itu bagus karena pemerintah menggandeng komunitas, mereka bergerak untuk membersihkan sungai-sungai yang ada di Pekalongan. Jadi sungai-sungai terus menormalisasi itu. Dari mulai sungai yang ada di wilayah timur sampai yang barat. Dari timur itu kan ada sungai Kalibaros, ada sungai, kalau yang di tengah kan ada Kaliloji, kalau yang di barat mungkin ada sungai Bremi gitu kan. Dan sungai-sungai yang sungainya, misalnya sungai di wilayah sini mulai dari Sungai Setu, terus Sungai Setu di situ ada Binatur, terus juga ada sungai Cublung itu sungai yang di sebelah Rumah Sakit Mendan sampai ujungnya gitu. Jadi sebenarnya sungai-sungai itu termasuk sungai yang di wilayah Pringrejo kalau nggak salah ya. Sungai, maksudnya itu aliran saluran air yang itu juga memang kalau misalnya itu tidak diperhatikan, itu kan ada banyak timbunan-timbunan baik material maupun sampah yang memang harus diperhatikan. Karena kalau apalagi sekarang kan musim hujan, kalau timbunan sampah material itu banyak, itu pasti akan bisa mengakibatkan salah satu. Kang Hud bersama komunitas peduli lingkungan di Pekalongan melakukan berbagai kegiatan seperti membersihkan Sungai Loji dan mengadakan workshop tentang lingkungan. Salah satu program andalan komunitas ini adalah pelatihan membuat eco-brick, yaitu pemanfaatan sampah plastik untuk dijadikan bahan bangunan ramah lingkungan. Sosoknya yang ramah dan semangat menjadi inspirasi bagi pegiat lingkungan yang lain. Ia berhasil membangun jaringan yang kuat dengan berbagai kalangan masyarakat, membuat kolaborasi untuk pelestarian lingkungan menjadi lebih efektif. Oke, Pak Syarif, sebagai pegiat lingkungan juga nih sama seperti Kang Hud, menurut Pak Syarif sosoknya Kang Hud ini sosok yang seperti apa sebagai pegiat lingkungan? Berawal pertemanan kita dimulai di tahun 2017. Kita sama-sama bergerak di bidang lingkungan. Waktu itu kita tergabung dalam komunitas Peduli Kaliloji.